Shalom, perkenalkan saya Verina, Jemaat Keluarga Allah, Jakarta. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Flashback di tahun 2023, tepatnya tanggal 2 April. Hari itu saya merasa memiliki beban yang cukup berat dalam hati terkait dengan kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya merasa saya nggak mampu untuk take care responsible untuk tanggung jawab itu. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke Bu Nita, Pastor Nita untuk minta tolong mendoakan saya. Di hari itu ketika saya didoakan, Pastor Nita menyampaikan bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orangnya bagimu. Dengan caranya Tuhan, entah kapan waktunya, Tuhan pasti kirimkan. Hari itu saya menangis. Tuhan, terima kasih melalui pertemuan dengan Pastor Nita, saya mendapatkan sedikit jawaban walaupun saya belum melihat jawaban itu. Waktu berselang, saya menerima sebuah kepercayaan baru dari kantor yang lama untuk menghandle sebuah proyek skala internasional. Di hari itu saya belum pernah sama sekali membayangkan bahwa bagaimana saya bisa menghandle proyek itu. Singkatnya, dengan tuntunan Tuhan, saya boleh menyelesaikan proyek tersebut secara internasional dan melaunching produk tersebut secara hybrid dengan penulisnya langsung di Tulsa, Amerika. Saya bersyukur selang beberapa waktu kemudian produk tersebut akhirnya diluncurkan secara nasional pada saat konferensi di Jakarta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di malam tahun baru tahun 2024, berarti di 31 Desember 2023, saya menerima sebuah ayat. Seperti biasanya di gereja kita selalu dibagikan ayat rema tahunan. Saya mendapatkan ayat di Wahyu 3 ayat 8. Saya bacakan bunyinya, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Setelah saya menerima ayat tersebut, Wahyu 3 ayat 8, saya tersadar kembali bahwa di pelayanan saya di Jogja, saya melayani di SOM, School of Ministry, dan saya dipercaya untuk mengajar, membimbing di kelas 5 tentang Philadelphia dan Laodikia. Saya biasa membagikan ayat itu. Tapi kali ini sayalah yang menerima ayatnya. Saya tahu betul mengenai makna dari "Aku telah membuka pintu bagimu." Ayat ini bicara mengenai Tuhan memberikan kunci Daud kepada kita. Seperti sebuah kunci yang dipercayakan, berarti hanya seorang yang menerimanya yang bisa membukanya. Atau yang dibukakan oleh Tuhan kunci dari pintu tersebut. Kembali lagi, saya berdesak kagum dengan kebaikan Tuhan untuk ayat tersebut dan saya mendoakannya, mengimaninya. Kemudian saya sharing dengan KKS saya, Pastor Agung Listio. Pastor Agung menyampaikan bahwa dari ayat tersebut ketika kita menerima, kita harus jaga mulut, jaga perkataan, itulah sikap hati kita. Supaya ketika berkat itu dipindahkan ke orang lain, itu bukan karena kita yang merengek atau mengeluh, tapi karena Tuhan memang yang berkehendak untuk memberikan berkat itu pada orang lain. Sepanjang tahun saya menjaga itu, saya berusaha untuk menjaga perkataan, menjaga hati, supaya apa yang sudah Tuhan berikan itu bisa tetap ada dalam saya, tidak dipindahkan kepada orang lain, menurut kehendaknya Tuhan sendiri. Berjalannya waktu, saya merasa ada beban berat baru yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak bisa untuk terus berada di sebuah kolam kecil ketika saya bertumbuh semakin besar. Akhirnya setelah bergumul, saya berdoa,
saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang lama. Memang berat untuk resign ketika saya belum memiliki cadangan pekerjaan yang baru. Saya putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalannya waktu, saya belum mendapatkan yang baru meskipun melamar ke sana kemari. Akhirnya saya bertepatan dengan KKR 10 hari. Saya berkeliling sesuai dengan doa saya, Tuhan apa yang harus saya cari untuk menjawab pergumulan saya. Saya berkeliling dari Jogja, Solo, Semarang untuk mengikuti KKR selama 10 hari. Full saya mengikuti dan saya didoakan oleh pastor yang berbeda dan seluruhnya itu berkaitan. Kembalinya ke Jogja, saya selang beberapa waktu kemudian Bapak Agung mengontak saya. Itu di hari Minggu jam 3 sore. Berina, saya punya tawaran pekerjaan untuk kamu mau tidak? Namanya kita belum punya pekerjaan, apa yang ada kita akan menyambut. Entah itu akan cocok atau tidak, kita sambut dulu peluangnya. Setelah saya menyambut peluang, saya mengontak nomor yang diberikan. Selang beberapa minggu kemudian, saya mengikuti seleksi selama beberapa pekan dan akhirnya diputuskan saya diterima di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut berada di Jakarta dengan kapasitas multinasional sehingga secara cakupan pekerjaan itu lebih daripada apa yang telah saya alami dulu di Jogja. Dalam masa-masa penantian pekerjaan tersebut, saya berada di masa seperti khotbah yang pernah disampaikan, yaitu ketika pohon bambu yang belum muncul ke atas, tetapi dia tertanam dan kuat ke bawah. Di situ saya merasa masa sela. Selain itu juga khotbah mengenai kepompong. Saya merasa itu juga adalah masa sela saya. Saya hening, saya tidak melakukan banyak hal, bukan karena saya tidak berusaha, tetapi Tuhan meminta saya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Kemudian ada lagi khotbah mengenai Tuhan akan pertolongan Tuhan itu tidak hanya dari diri sendiri ataupun tidak langsung dari Tuhan yang memberi, tetapi juga bisa saja diberikan oleh orang lain. Itu adalah hal-hal mujizat-mujizat yang saya terima sepanjang tahun 2023 sampai dengan saat ini. Saya bersyukur di gereja ini saya diperlengkapi secara SPR, saya menerima firman Tuhan yang hidup. Saya bersyukur juga bahwa saya memiliki komunitas rohani yang luar biasa, mengencourage saya ketika saya susah, ketika saya perlu bantuan, ada komunitas, ada kelompok sel yang menolong saya. Saya mengundang, saya mengajak untuk seluruh jemaat keluarga Allah dimanapun saudara berada, ayo bergabunglah dalam Komsel, bertumbuhlah dalam SPR, dan mengikuti setiap ibadah raya maupun kegiatan kegerakan di gereja kita. Karena saya percaya, bukan hanya saya yang akan menerima, tapi saya percaya saudara pun akan menerima berkat porsi yang daripada Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.